alim yang benar-benar tahu tentang hukum-hukum ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wong-wong alim iku salah satu aksamin ana telu pira-pira tumbuhan. Al ulama siji wong-wong kang padha ngerti bi ahkamillahi kelawan pira-pira hukume Allah Ta'ala. Bahum utawi al ulama bi ahkamillah iku ashabul fatwa, pira-pira wong kang ahli fatwa. Wal ulama ulan pira-pira wong kang padha ngerti bidzatillahi ta'ala, bidzatillahi kelawan zati Allah Ta'ala. Faqat mongko bloko bahum utawi al ulama bidzatillah iku al hukama'u, pira-pira wong kang padha makrifat ing Allah. Fa fi mudakhalatihim mongko iku tetep ing dalem campur karo hukama tahdhibun utawi bersihaki lil akhlaqi maring pira-pira budi pekerti. Yanahu karena satemene hukama iku asyraqat mencorong apa qulubuhum pira-pira atine hukama bi ma'rifatillahi kelawan ma'rifat Allah. Masyarakat lan mencorong apa asroruhum piro-piro sirine hukama, piro-piro atine hukama bi anwari jalalillahi kelawan piro-piro nur keagungane Allah. Wal ulama'u lan piro-piro alim niku maknane ngoten nggih, mboten utawi. Wal ulama ulan piro-piro alim bil ismaini kelawan rong bagian. Wa hum utawi ulama bil ismaini iku al kubarau, piro-piro wong kang gedhe. Fa inna mukhalatata ahlillahi mongko setuhune campur ing ahli ing Allah iku taksibu nulari apa mukhalatoh ahwalan ing pira-pira tingkah saniyatan kang luhur. Naf'ulan utawi manfaat bilafti kelawan penglirik iku fawqa naf'i ing dalam sadhuwure manfaat bilafti kelawan lafaz atau ucapan. Faman mongko utawi sapa wonge iku nafa'aka manfaati ing sira apa lahduhu pengliri iman nafa'aka mongko manfaati ing sira apa lahduhu lafat iman atau ucapan iman. Waman lan utawi wong lakang ora manfaat fala mongko ora ngalap manfaat sebab lafat. Kemarin dijelaskan sebisa mungkin kita itu jangan sampai terpisah dari mereka-mereka orang yang berilmu dengan mereka-mereka yang dikatakan para ulama itu. Kenapa seperti itu? Karena dengan kita mendekat kepada mereka, hati kita itu akan mendapat cahaya sehingga hati kita pun merasa tenang, merasa cukup dan lain-lain. Sebaliknya ketika terpisah dengan mereka, dengan orang-orang alim, gak ngumpul-ngumpul, gak nate sowan dan lain-lain kepada mereka-mereka orang yang berilmu, sebaliknya akan membuat hati
artian hati itu akan keras, orang itu akan egois, orang itu berbagai macam penyakit-penyakit hati itu. Nah, saat ini yang dibahas ulama itu tadi ada 3, seperti sedikit dicuplik kemarin itu. Satu, ulama yang benar-benar alim, yang benar-benar tahu tentang hukum-hukum ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ulama yang sering berfatwa ini boleh, ini tidak boleh. Contoh di Indonesia kayak MUI sebetulnya. Ketika ada suatu hal baru, misalkan kejadian apa, ulama-ulama itulah yang mengarahkan hal itu boleh atau tidak. Itu satu. Yang kedua, ulama yang mungkin secara hukum-hukum Islam tidak terlalu mendalami, beliau cara gampangannya gak termasuk seorang ulama yang ahli untuk menyampaikan suatu hukum. Tetapi ulama yang kedua ini, beliau itu benar-benar paham, benar-benar tahu apa sebenarnya hikmah dari setiap perkara. Artinya ulama itu tahu ketika ada suatu kejadian seperti ini, misalnya kesulitan atau kebahagiaan, ulama tersebut bisa tahu, oh ini maksudnya itu adalah seperti ini maksudnya seperti itu, dan berbagai macam. Benar-benar ulama tersebut kedekatan dirinya kepada Allah Ta'ala sangat kuat. Nah, sesekali kadang ulama yang seperti ini memang jarang untuk nopo nengarani berdakwah secara terang-terangan, itu jarang. Mereka sing pengen moro nek ora wis, karakternya seperti itu. Nah, karena ulama tersebut kedekatan dengan Allah Ta'ala sangat hebat, sehingga ketika kita bersanding dengan mereka, hati kita pun juga akan ikut bercahaya, hati kita akan ketularan dari padang. Orang sempet cerita, Pak Yai kalau itu ngeten soal jenengan itu maksudnya itu apa, dibalik kejadian ini semua itu seperti apa. Kemudian dijawab begini. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ulama yang benar-benar ahli dalam 2 bidang itu. Dalam segi berdakwah dia sangat berpengaruh, dalam segi ilmu hikmah juga sangat dalam. Surah gampangannya saat ini lagi sering kita dengar di sosial media sebagai Gus Baha seperti itu. Keilmuan tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hukum-hukum agama Islam, beliau sangat hebat. Begitu juga di setiap kejadian-kejadian yang terjadi, beliau sudah memiliki dasar, sudah tahu ini nanti endingnya seperti apa. Misalkan zaman dulu itu sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah, itu mengatasinya bagaimana, sudah benar-benar mendalami sekali. Itu ulama ada 3 macam seperti itu tadi, yang mana mereka itu tetap, meskipun kita harus mendorong diri untuk mendekatkan kepada orang-orang yang berilmu, karena semakin hari itu juga semakin banyak juga pendakwah-pendakwahan seperti itu, sehingga kita juga harus seperti yang sering kita bahas,
benar-benar memfilter, menyaring sebenarnya ini siapa, kemudian dulu belajarnya di mana, seperti itu. Memang hal yang sangat mulia menjadi orang yang benar-benar ahli dalam agama, tetapi ada juga mereka-mereka yang hanya memanfaatkan, itu juga ada. Mereka yang benar-benar tulus lebih banyak, benar-benar murni, tujuannya tidak lain menyebarkan agama Allah Ta'ala, tidak mengharapkan sedikit pun apa-apa, penyampaiannya benar-benar sesuai, tidak membuat antara satu dan yang lain kelompok itu saling bermusuhan, tidak. Ya jenengan ningali kan, misalnya tentang video ini, misalnya mawon kados bahwa aliran ini, aliran itu. Oh, aliran ini mengikuti mazhab Syafi'i, aliran ini mengikuti mazhab Hanafi, misalkan seperti itu. Beliau tidak mempersoalkan atau memusuhi satu atau yang lainnya, tidak, karena beliau sudah tahu. Nah, enak barang sih dari rumah